Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi mengenai penggunaan CBT, yaitu Computer Based Test, untuk ulangan harian atau untuk penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Di sini adalah tampilan login yang akan digunakan oleh siswa. Yang kedua adalah untuk tampilan admin atau gurunya yang digunakan untuk memasukkan data-data soal dan kunci jawaban. Langkah yang pertama adalah untuk pengguna ini bisa digunakan versi offline atau versi online. Jika versi online yang digunakan adalah kita harus merubah versi PHP-nya. Versi PHP itu ada pada cPanel-nya. Untuk pemanfaatan CBT ini pada hosting atau pada online, kita bisa masukkan melalui subdomain atau melalui folder atau subfoldernya. Langkah selanjutnya adalah jika akan di-online-kan, maka data tersebut harus masuk ke dalam public HTML dan masuk ke CBT sesuai dengan subdomain yang akan kita gunakan. Akan tetapi pada hosting kita harus menambahkan file tertentu yang akan digunakan. Akan tetapi untuk di-hostingkan atau di-online-kan, karena versi CBT ini atau aplikasi ini, untuk aplikasi ini bisa kita gunakan versi online atau versi offline. Untuk versi online kita masukkan ke dalam file manager pada cPanel-nya atau S-panelnya. Langkah selanjutnya pada hosting atau pada cPanel kita harus menambahkan yaitu satu file htaccess. Htaccess di sini fungsinya adalah untuk merubah versi daripada PHP tersebut. Tapi kalau sananya pada offline di localhost, tergantung app server yang digunakan, baik menggunakan Exam, LAM server atau yang lainnya. Oke, pada hosting untuk merubah versi PHP-nya kita harus menambahkan satu script yaitu di htaccess. Kita script di htaccess di sini fungsinya adalah untuk merubah versi daripada PHP. Langkah selanjutnya adalah kita buka browser dan akses pada CBT tersebut. Oke, ini tampilan untuk CBT login untuk siswa. Yang selanjutnya adalah CBT untuk digunakan untuk login guru atau login admin. Pada tab ini bisa digunakan. Pada bagian form ini kita bisa gunakan dia sebagai admin atau sebagai guru. Admin adalah fungsinya untuk mengkonfigurasi soal yang akan ditampilkan sesuai dengan waktunya. Kita coba login sebagai admin. Masukkan username-nya dan masukkan password-nya. Setelah tampil login sebagai admin, di sini ada beberapa ketentuan yaitu data sekolah. Di sini data sekolah, masukkan data sekolahnya. Yang kedua adalah usernya. User di sini adalah fungsinya untuk menambahkan user atau menambahkan login sebagai admin dan sebagai guru. Selanjutnya adalah ada sistem. Sistem di sini fungsinya adalah memasukkan data-data kelas. Data kelas di sini bisa digunakan versi download atau memasukkan secara manual. Untuk versi download itu harus menggunakan versi 97 sampai dengan 2003. Kalau untuk manual kita bisa gunakan tambah, masukkan kode kelasnya, nama kelas, kode level, dan jurusan sesuai dengan jurusan yang ada. Langkah selanjutnya pada sistem kita tambahkan mata pelajaran. Sama halnya dengan kelas, mata pelajaran di sini bisa digunakan versi download atau versi
input secara manual, yaitu dengan cara melihat terlebih dahulu baru tambahkan. Selanjutnya adalah data siswa. Data siswa pun bisa kita gunakan format download atau memasukkan data manual. Setelah sistem di sini selesai, langkah yang selanjutnya adalah kita masukkan soal-soalnya, yaitu soal di sini kita masuk ke bank soal. Bank soal di sini fungsinya adalah memasukkan data-data soal. Untuk bank soal di sini bisa dibuatkan oleh admin atau langsung dibuatkan dengan login guru masing-masing. Pada bank soal di sini, untuk membuat di sini ada buat soal baru. Oke, untuk buat soal baru kita tentukan nama bank soalnya, mata pelajarannya kita masukkan sesuai dengan mata pelajarannya apa. Selanjutnya adalah sekolah, kita gunakan sekolah, jurusan, kelas yang digunakan bisa digunakan semua, yaitu untuk semua jurusan, semua kelas bisa mengakses itu, atau kita pilih salah satu untuk kelas sesuai dengan yang diajarkan. Yang selanjutnya adalah opsi pilihan jawaban. Pilihan jawabannya seandainya ada A, B, C, dan D, berarti default paketnya adalah 5 pilihan, tapi kita bisa menentukan sampai dengan opsinya berapa pilihan. Pilihan ganda, bobot pilihan, untuk pilihan ganda, esai, dan bobot esai. Kalau sudah kita langsung buat. Oke, setelah selesai membuat, langkah selanjutnya adalah bisa kita juga untuk mengedit. Edit di sini fungsinya adalah untuk merubah atau menambahkan pilihan ganda, menambahkan esai, atau download dari soal yang telah ada. Langkah selanjutnya setelah bank soal sudah terkumpul sesuai dengan mata pelajaran, bagaimana langkah untuk mengaktifkan soal tersebut yang akan digunakan sebagai tes ulangan harian atau sebagai penilaian tengah semester atau penilaian akhir tahun. Langkahnya adalah pada bank soal kita cek status. Jika statusnya nonaktif, maka data tersebut sudah, jika statusnya nonaktif berarti data tersebut belum digunakan untuk sebagai tes, kita aktifkan. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke status tes. Pada status tes di sini kita setting ujiannya. Kita setting ujiannya, klik pada jadwal tes. Oke, jadwal tes di sini kita tentukan jadwal tesnya itu sebagai ulangan harian, penilaian tengah semester, atau penilaian akhir semester, atau kita bisa rubah juga jadi penilaian. Oke, sebagai contoh kita gunakan sebagai ulangan harian. Durasi waktu yang digunakan adalah seandainya sampai dengan 3 jam atau 180 menit. Maksimum adalah 180 menit yang digunakan. Kode token secara otomatis akan diberikan. Fungsi kode token ini yang nanti akan digunakan sebagai login. Dan waktu pelaksanaan juga bisa kita rubah sesuai dengan tanggal yang nanti akan digunakan. Saya uji coba di sini itu agar bisa langsung digunakan di jam 21.50. Oke, baru kita klik di release token. Setelah ada informasi simpan data set sukses, maka langkah selanjutnya adalah kita bisa cek di untuk data yang diberikan pada siswa, yaitu kartu ujian. Oke, pada kartu ujian di sini sudah diinformasikan di bagian sistem, yaitu untuk memasukkan data siswanya beserta username dan password yang nanti digunakan. Kita uji coba. Bisa
ambil username dan passwordnya dan masukkan ke data login.